Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-babu ats-tsani, bab yang kedua, babut taubati. Tentang taubat. Wal taubatu, taubat itu artinya ar-ruju', kembali. Taba yatubu tauban, raja'a, kembali. Itu bahasanya at-taubatu ar-ruju', kembali. Wa at-taubatu ar-ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min tarki wajibin aw fi'li manhiyyin. أو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما يشعر الإنسان أنه أخطأ في حق الله. Artinya taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang kamu melanggar. Melanggar apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu kan meninggalkan kewajiban atau melaksanakan pelanggaran, melaksanakan larangan. Artinya taubat kepada, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib dari semua dosa. Semua dosa yang kamu lakukan, baik itu kan dosa besar atau kecil, itu wajib kamu taubat. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kamu benar-benar kamu tidak akan melaksanakan lagi. Berarti artinya taubat, orang itu kan menolak dosa yang dia lakukan. Orangnya melakukan dosa. Berarti taubat itu apa? Menolak itu. Menolak dosa yang dia lakukan. Terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar bahwasanya dia salah ketika melaksanakan amalan itu atau dosa. At-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Terus gimana kalau ada orang yang tidak berdosa seperti Rasulullah SAW, para anbiya tidak berdosa, tapi Rasulullah tetap taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa itu atau taubat itu bukan hanya dari dosa saja, tapi orangnya merasa dia tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia taat, tidak pernah melakukan dosa, tapi merasa kurang. Merasa kurang. Tidak melaksanakan sesuai yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya at-taubatu wajibatu min kulli dhanbin. Wajib taubat dari semua dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kalau dosa itu yang terjadi antara hamba sama Allah Subhanahu wa taala, berarti hak itu yang dilaksanakan atau pelanggaran itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak campur dengan haknya manusia, dengan haknya adami, anaknya Adam. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah. Maksiat itu hanya antara hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada campurannya haknya manusia. Maka taubat itu diterima kalau terkumpul ada 3 syarat. Baru dibilang itu apa? Taubatnya sudah sah. Taubatnya sudah sah, sudah diterima. Sesuai dengan syariat, artinya taubat itu sudah sah. Kalau terkumpul ada 3 syarat. Ahaduha, syarat yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Harus kamu meninggalkan maksiat itu dulu. Tidak bisa taubat ketika masih menjalankan maksiat. Orangnya minum khamr, ketika minum dia selalu bilang taubat, saya taubat. Taubat dari apa? Ya harus kamu tinggalkan maksiat itu dulu.
Harus kamu tinggalkan maksiatnya. Harus kamu keluar dari maksiat ini yang pertama. Baru kita bilang apa? Silakan taubat. Kenapa? Karena maksiatnya sudah selesai. Kamu sudah menghentikan maksiatnya. Tidak bisa bertaubat kalau orangnya masih menjalankan taubat maksiatnya. Masih dalam maksiat itu, tapi orangnya, saya taubat dari minum khamr. Tapi dia tetap minum. Maka taubatnya tidak sah. Kenapa? Karena langsung taubatnya batal. Orangnya tidak benar taubat. Katanya seperti orang wudhu ketika buang air kencing. Wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena hadas itu ada. Hadasnya ada. Maka syarat yang pertama harus kamu tinggalkan maksiat itu. Harus keluar dari maksiat. Harus berhenti. An yuqli'a 'anil ma'siyah. Yuqli'. Yuqli' artinya apa? Cabut dirinya. Harus kamu mencabut diri kamu dari maksiat itu. Yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Menyesal. Harus dia merasa dalam hatinya penyesalan yang besar. Menyesal kenapa? Karena dia melakukan dosa itu. Kapan orang itu menyesal? Ketika orang itu kan merasa dia salah, benar. Tapi kalau orang tidak merasa salah, tidak merasa itu dosa, berarti tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya. Karena orang itu menyesal ketika apa? Ketika dia merasa bahwasanya dia melakukan kesalahan. Tidak mendapat sesuatu atau melaksanakan kesalahan. Baru dia menyesal. Maka ketika orang meninggalkan salat, tidak salat, orangnya dengar adzan, biasa. Kenapa? Karena dia melihat salat itu tidak sesuatu yang penting. Ketika waktu salat sudah lewat, sudah keluar waktunya, orangnya itu tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Tidak merasa menyesal sama sekali. Berarti orang ini ketika dia taubat, ya taubat terus. Kamu menyesal. Nah, cuman saya mau taubat. Taubat itu baik, taubat. Tapi benar-benar orangnya itu kan merasa taubat yang artinya itu kan hatinya itu kan benar itu sedih. Ketika dia tahu salat itu penting. Salat itu wajib. Maka baru orangnya sadar, oh saya sudah berapa tahun saya enggak salat. Ternyata saya tertipu. Ternyata saya apa? Banyak kesalahannya. Baru merasa menyesal. Tsani an yandama ala fi'liha, harus dia menyesal dalam hatinya, harus dia sedih dalam hati karena dia melaksanakan dosa. Karena dia melaksanakan kesalahan, melakukan dosa itu. Dalam ada riwayat yang lain yang mengatakan an-nadamu taubah. Ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan an-nadamu taubah, an-nadam. Menyesal itu sudah namanya taubat. Berarti cukup kita hanya menyesal saja, kita tidak istighfar, tidak taubat. Bukan, artinya itu mulai taubat dari mana? Dari ketika kamu menyesal. Itu mulai taubatnya. Bibit yang pertama yang muncul dalam hati orang yang mendorong orangnya untuk taubat itu apa? Hanya ada merasa menyesal, ada penyesalan dalam hatinya. Maka dia berusaha gimana amalan itu kan tidak diulang lagi. Contohnya orang merasa rugi dalam perdagangan dia. Maka ketika dia merasa rugi itu pasti dia apa? Merasa sedih. Tapi berarti ketika dia merasa sedih, apa yang dia lakukan? Berarti dia berusaha kesalahan itu tidak terulang lagi. Tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena kesalahan itu menyebabkan dia sedih.
Berarti kerugian itu kan kerugian yang besar. Karena menjadikan dia apa? Menjadikan dia sedih. Maka orangnya itu berusaha gimana tidak terulang lagi kesalahan itu. Tapi kalau dia merasa rugi, tapi rugi itu kan sedikit sekali itu, tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan sedih hati. Orangnya apa? Tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia melihat itu yang dia tidak dapat itu hanya sedikit, tidak hal yang penting. Berarti apa yang dia laksanakan setelah itu? Tidak ada usaha sama sekali. Kenapa? Karena kerugian itu tidak menyebabkan kesedihan besar atau penyesalan yang besar dalam hati. Karena itu artinya dalam hadisnya Rasulullah SAW, an-nadamu taubah. Artinya ketika orang merasa menyesal dalam hatinya, merasa sedih dalam hatinya karena dia melakukan dosa, itu namanya apa? Permulaan taubatnya. Berarti benar-benar orangnya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Maka katanya syarat yang kedua, orang itu kan menyesal karena dia melakukan dosa. Tapi kalau orang itu kan sama sekali tidak menyesal, melakukan dosa biasa. Jadi berdosa itu kan jadi kebiasaan dia. Atau hal yang dia tinggalkan seperti salat atau puasa atau zakat yang dia tidak keluarkan, merasa sesuatu yang sederhana, sepele, itu biasa aja, tidak penting. Atau kesalahan dia lakukan maksiat, dia melakukan apa, minum khamar atau mencuri atau berzina atau bohong, merasa itu hal itu tidak bahaya. Tapi kalau orang itu kan melihat itu bahaya, maka yang pertama dia sedih. Kenapa saya melakukan ini? Seperti orang itu yang minum racun, baru tahu, oh ini racun. Berarti apa? Takut mati. Apa? Bukan mati, tapi apa? Takut nanti sakit. Nanti apa akibatnya? Ketika dia merasakan seperti itu, pasti ada berusaha. Minum obat, supaya apa? Membatalkan racun itu. Maka ketika dia merasa ada kesedihan dalam hatinya, ada penyesalan, pasti dia berusaha, ada berusaha setelahnya. Berusaha untuk apa? Yang pertama, berusaha tidak diulang lagi atau meninggalkan amalan yang dia laksanakan. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, watsalitsu an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Itu usaha dia. Ketika dia sudah merasa menyesal, berarti apa? Berusaha dia itu dalam hatinya, saya tidak mengulangi amalan ini lagi. Jangan saya sampai ulang lagi melaksanakan amalan ini atau melaksanakan kesalahan ini. Itu orang itu kan benar-benar mau taubat. Maka kalau kita melaksanakan sebuah amalan, terus di situ ada kesalahan, terus kita mengulangi kesalahan lagi, artinya yang pertama namanya apa? Wajar. Kamu salah pertama kali itu namanya apa? Salah. Kenapa? Namanya pengalaman. Itu pertama kali harus kamu merasakan seperti itu. Tapi ketika diulang kesalahan itu, namanya apa? Kebodohan. Orangnya bodoh. Tahu, ini salah, tapi masih diulang lagi. Berarti namanya apa? Bukan sesuatu yang namanya wajar. Orang ini apa? Bodoh, tidak belajar dari yang lama, pengalaman yang sebelumnya. Kamu tidak belajar. Tapi ketika diulang lagi dengan kesalahan itu, namanya apa? Orangnya gila. Kenapa? Berarti yang pertama kamu sudah tahu, oh ini salah. Berarti tidak boleh diulang lagi. Tapi kembali lagi. Namanya apa? Orangnya kan bodoh. Belum belajar dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin dia itu berusaha gimana kesalahan itu saya benerin.
Tapi ketika diulang lagi dalam kesalahan seperti itu, namanya orang itu kan tidak belajar. Maka katanya ats-tsalitsu an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Namanya taubat yang benar, orangnya itu kan dalam hati dia niat saya tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali. Kenapa? Karena dia merasa amalan ini namanya amalan yang jelek, amalan yang salah. Saya tidak mau ulang. Kenapa? Karena ketika saya melaksanakan ini menyebabkan kesedihan besar dalam hati. Menyebabkan apa? Penyesalan yang besar dalam hatinya. Saya tidak mau menyesal lagi. Saya tidak mau sedih lagi. Berarti harus kamu berusaha untuk meninggalkan amalan ini. Tidak diulang lagi sama niat. Harus kamu niat. An ya'zima. Harus dia itu niat dengan kuat. Bahwasanya dia tidak akan kembali lagi ke amalan itu. Kalau namanya azm, bukan hanya niat saja. Bukan an yanwi an la ya'ud. Niat, pasti semua orang niat. Orang yang meninggalkan salat, dia mau salat. Berarti dia punya niat, tapi belum ada azm. Artinya beda itu kenapa? Niat sama azm. Kalau niat, orang yang melakukan dosa, pasti dalam hatinya niat, saya tidak ulang lagi. Tapi yang namanya azm, orang itu kan benar-benar itu kan niat untuk tidak mengulangi lagi. Berarti dia melakukan semua penghalang-penghalang supaya tidak jatuh di maksiat itu. Yang menyebabkan saya jatuh di sini maksiat itu apa? Karena ini berarti sebab itu dihilangkan. Supaya apa? Tidak jatuh lagi di maksiat. Oh, saya tidak salat subuh. Kenapa tidak salat subuh? Apa masalahnya? Oh, ternyata karena saya tidurnya sudah telat. Tidur jam berapa? Tidur jam 1. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan saya tinggalkan salat subuh. Kelewatan waktu salat subuh. Berarti orang ini yang mau taubat, gimana? Berarti karena saya telat tidur, maka harus berusaha. Gimana? Harus saya tidur jam berapa? Jam 10, jam 9 sudah tidur. Kenapa? Supaya saya tidak meninggalkan salat subuh. Tidak kelewatan waktu salat subuh. Orang yang namanya itu kan berusaha ya seperti itu. Berarti sebab-sebab yang menjadikan dia jatuh dalam maksiat itu dihilangkan sebab itu semua. Kenapa orangnya itu melakukan maksiat? Kenapa dia minum khamr? Apa sebabnya? Oh, karena teman. Ada teman-teman yang tidak baik, maka dia menghindari temannya. Kenapa? Karena yang menyebabkan dia itu kan minum khamr itu apa? Dia punya teman yang tidak baik. Maka orang itu namanya benar orangnya azam. Niat yang kuat untuk apa? Untuk menghilangkan maksiat itu. Tidak ulang lagi. Al-thalithu an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Ya niat dengan kuat tidak akan diulang lagi sama sekali. Terus kalau kembali lagi melakukan maksiat itu ada penjelasannya. Katanya fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatu. Kalau tidak ada salah satunya syarat itu, maka taubat kamu ini kan belum sah, belum sempurna. Artinya kamu belum benar mau taubat. Orangnya masih dalam maksiat. Ya, saya mau taubat ini, tapi masih dia melaksanakan maksiat itu. Kita bilang itu kan apa? Kamu bohong. Ini enggak benar. Harus kamu tinggalkan maksiatnya dulu. Yang kedua, kalau orangnya tidak ada penyesalan dalam hatinya sama sekali. Berarti kamu merasakan amal itu kan bukan maksiat. Kenapa kamu taubat? Taubat dari apa? Coba, kalau orang itu melakukan, orang itu minum khamr. Tapi dia, kenapa? Tidak merasa menyesal. Kenapa? Karena buat dia sendiri itu kan minum khamr itu kan sesuatu yang biasa. Tidak haram. Merasa tidak ada haramnya. Maka,
dia sendiri tidak merasa apa? Tidak merasa penyesalan. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia merasa itu khamr itu kan seperti minuman. Biasa. Kita menyesal kalau minum air. Kok menyesal? Biasa. Bilang, taubat, minum air. Kenapa saya taubat? Kenapa? Karena saya melihat air atau kopi itu sesuatu yang biasa, halal, tidak ada masalahnya. Maka kapan saya menyesal? Orang itu kan menyesal dalam hatinya itu ketika dia merasa bahwasanya amal yang dia lakukan itu kan salah. Baru orangnya itu merasa sedih. Fa in fuqida ahadus thalathati lam tasih taubatuh. Kalau hilang salah satu syaratnya, taubat kamu itu kan tidak benar, tidak sah. Maka itu namanya taubat. Kalau terkumpul syaratnya itu 3, namanya taubatan nasuha, benar. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Kalau maksiat itu atau perbuatan yang haram yang orangnya lakukan itu ada hubungan dengan manusia, ada antara dia sama manusia. Berarti kalau maksiat itu antara saya sama manusia, di situ tidak ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa? Karena namanya maksiat karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Yang namanya maksiat itu apa? Namanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada larangan, namanya apa? Namanya sesuatu yang biasa. Amalan yang biasa. Saya mengundang orang, memberikan dia makanan, memberikan dia air. Ada larangan? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Kalau saya kasihkan dia air, tidak ada larangan, berarti tidak ada dosanya. Saya melakukan dosa sama orang ini, kenapa? Karena saya kasihkan dia air. Ya, tidak ada kesalahan. Tapi kalau saya kasihkan dia minuman keras, baru namanya dosa. Walaupun orang itu kan senang. Orangnya senang. Tapi namanya maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Berarti kalau amalan yang saya lakukan ini namanya dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang. Baik itu kan manusia itu kan senang atau tidak. Tapi kalau tidak ada larangan, tidak ada larangan. Walaupun orang itu yang saya lakukan amalan sama dia, dia tidak senang. Contohnya, ada larangan. Saya memberikan orang itu kan minuman keras, khamr. Yang saya berikan orangnya senang. Apa hukumnya? Maksiat, hukumnya haram. Kenapa? Karena di situ ada larangan. Walaupun orang yang saya kasihkan dia senang. Orang yang melakukan zina, laki-laki sama perempuan melakukan zina, dua-duanya senang. Tapi di situ ada yang katakan perempuan itu suka, atau lah itu walaupun dia suka, namanya larangan, hukumnya haram. Tapi kalau di situ tidak ada larangan, walaupun orangnya tidak senang. Ketika kita membunuh orang, kenapa? Karena hukumnya, kisasnya. Zaid ini membunuh Amr. Kita membunuh Zaid. Kenapa? Karena kamu melanggar. Kita membunuh dia. Dia enggak senang. Di situ tidak ada larangan. Maka tidak ada dosa. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Kalau maksiat itu ada haknya manusia di situ. Kamu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, juga dalam pelanggaran itu ada campuran haknya Adam, haknya anak Adam, haknya manusia. Maka ada satu syarat lagi. Fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya itu 4. Hadhihi thalathatu, syarat yang ketiga ini semuanya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian tambah satu syarat lagi. Yaitu apa? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Harus kamu lepas dari haknya orang itu, haknya manusia. Harus kamu lepas. Dari apa? Dari haknya manusia itu. Harus kamu lepaskan diri dari haknya.
Karena maksiat ini ada camburan untuk anak Adam. Maka haknya anak Adam harus kamu lepas dari haknya. Maka dia jelaskan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, haknya manusia itu kan ada berapa macam. Yang pertama, fa in kanat malan, kalau haknya manusia itu kan harta, au nahwahu, atau sebagainya, harta atau yang lain yang bisa dikembalikan, raddahu ilaihi, kamu kembalikan haknya. Manusia itu dikembalikan haknya. Kamu ambil hartanya, menzalimi dia, maka zulum itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala melarang. Nah, maka hukumnya berdosa. Kemudian kamu menzalimi siapa? Menzalimi orang, manusia. Maka harus kamu kembalikan harta itu kepada orangnya. Datang kepada orangnya, ini hak kamu, saya kembalikan. Kemarin saya menzalimi kamu, tapi saya sekarang kembalikan. Nah, berarti namanya apa? Syarat yang keempat, kamu kembalikan. Keluar dari haknya manusia. Kenapa? Karena kamu kembalikan kepada dia. Araddahu ilaih. Harta itu dikembalikan kepada orangnya. Terus minta maaf. Kenapa? Karena kamu ketika kamu menzalimi dia, kamu menyakiti hatinya. Gak ada orang dizalimi terus dia senang. Gak ada. Berarti kewajibannya harus kamu mengembalikan harta itu kepada orangnya. Terus apa? Minta maaf. Kenapa? Karena kamu menyakiti dia. Menyakiti hatinya. Tapi kalau dia tidak mau maafkan saya, terserah dia. Kewajiban harus kamu mengembalikan hartanya kepada orangnya. Dikembalikan kepada orangnya. Baik itu kan dikembalikan dengan menjelaskan bahwasanya saya mengembalikan harta yang saya curi dari kamu, atau saya mengembalikan harta yang kemarin saya zalimi, saya ambil. Nah, atau kalau takut, kalau saya bilang ada orang mencuri dari temannya, terus orang ini yang tadi mencuri itu kan taubat, berarti harta itu harus dikembalikan kepada teman. Terus gimana? Harus kamu datang membawa uang itu, datang. Ini kemarin saya mencuri kamu. Berapa? 10 juta. Ini saya kembalikan. Tapi orangnya nggak berani seperti itu. Saya nggak berani datang membawa 10 juta, datang. Ini saya mencuri kamu. Atau kalau saya bilang seperti itu, mungkin orangnya marah. Orangnya itu kan menyakiti saya juga nanti. Berarti gimana? Ya harus dikembalikan dengan cara yang mana itu harus kamu kembalikan. Seperti apa? Kamu datang ke rumahnya, terus uang itu kamu letakkan di mana? Di meja, di kursi, di lacinya, di lemari, taruh di situ. Walaupun kamu tidak bilang sama orangnya. Berarti harta dia kamu kembalikan kepada orangnya. Tidak bisa kamu berikan dia itu secara hadiah, seperti hadiah. 10 juta datang kepada orangnya. Ini saya berikan. Apa ini? Hadiah. Yang kamu ucapkan itu hadiah. Tapi dalam hati apa? Saya mengembalikan haknya. Oleh, yang penting kamu kembalikan haknya kepada orangnya. Tapi orangnya saya tidak bisa minta maafnya. Ya, yang benar harus kamu minta maaf. Tapi kalau kamu tidak berani, tidak bisa minta maafnya, ya Allah Subhanahu wa taala yang minta maafnya itu kan di hari kiamat nanti. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau maksiat itu tergantung dengan apa? Ada harta, maka harus harta itu dikembalikan kepada orangnya. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu. Kalau namanya dosa itu nama dosa yang tidak ada hubungannya dengan harta. Hanya kamu melempar dia dengan zina, atau membohongi dia, atau ghibah sama orangnya. Maka wa in kanat hadda qadhfin, kalau kamu melempar dia dengan zina, wa nahwahu, atau yang lain,
Makkanahu minhu. Apa makkanahu? Menyerahkan dirinya kepada orang itu. Dia melembarkan temannya dengan zina. Berarti haknya itu apa? Dicambuk. Kenapa? Karena kamu melembar dia dengan zina. Maka harus kamu datang menyerahkan diri kepada dia. Memperbolehkan kepada orangnya. Ini saya kemarin salah. Saya kemarin berdosa. Kenapa? Karena saya melempar kamu dengan zina. Maka sekarang saya menyerahkan diri kepada kamu. Silakan. Mau ambil kisahnya silakan. Artinya dilaporkan kemana? Kepada teman. Nanti teman terserah mau dilaporkan kepada hakim, silakan. Makkanahu minhu. Artinya memperbolehkan untuk orangnya untuk mengambil haknya sendiri. Atau katanya au talaba afu, au minta maafnya. Kemarin saya bohongi kamu, kemarin saya melakukan ini kepada kamu. Sekarang saya menyerahkan diri kepada kamu. Silakan. Mau ambil hadnya terserah. Atau minta maaf, atau saya minta maafnya, minta dimaafkan. Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau ghibah tidak ada hadnya, tidak ada hukuman, hanya ghibah saja atau bohongi dia, maka kamu datang minta halalnya. Minta apa? Ya halal, dihalalkan, diperbolehkan, dimaafkan. Kalau sini hanya minta halal bihalal ketika akhir Ramadan, minta halal bihalal. Harus diminta itu sebelumnya. Sebelum Ramadan itu minta halal bihalal. Kenapa? Karena supaya kamu masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, sudah dimaafkan. Bukan di akhir bulan saja, akhir bulan Ramadan. Wa in kanat ghibatan istahallaha minhu. Kalau ghibah, kamu menyebut dia dengan hal-hal yang tidak baik, maka harus kamu datang minta maafnya. Kemarin saya sebutkan kamu. Karena itu saya minta maaf. Karena saya sebut nama kamu itu kan dengan hal yang tidak baik. Ghibah itu yang kebanyakan orang itu kan tidak selamat dari ghibah. Banyak orang itu yang ghibah. Wa yajibu an yatuba min jami'id dunub. Wajib taubat dari semua dosanya. Baik itu kan dosa yang besar maupun dosa yang kecil, semua wajib taubat. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqq min dhalika adh-dhanb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kalau ada orang punya banyak dosa, contohnya orang ini kan sering melaksanakan dosa, ada berapa? 10 jenis. Dia sering bohong, ghibah sama orang, menzalimi orang, melakukan dosa, minum khamar terus ini. Wajib taubat dari apa? Dari semua dosa itu. Tapi kalau orangnya itu hanya taubat dari apa? Taubatnya itu dulu dia enggak salat, terus sekarang mau taubat, mau kembali salat. Tapi tetap orangnya tetap bohong, orangnya tetap minum khamar. Oh, berarti apa? Taubat dia kembali lagi salat itu diterima atau tidak? Sebenarnya pendapat ulama yang paling kuat, yang paling sahih itu, kalau dia taubat dari 1 atau 2, taubatnya sudah sah. Oh, terus dosa yang lain ini belum taubat. Ya, harus dia taubat lagi. Tapi taubat dari ini sudah sah. Dulu dia enggak salat, sekarang sudah salat. Tapi orangnya masih minum khamar. Ya, bukan artinya boleh. Ya, orangnya tetap berdosa, tapi dosanya sudah kurang. Kemarin dosanya 10, sekarang sudah taubat, orangnya sudah salat, berarti dosanya sudah kurang 1. Besok dia berusaha meninggalkan khamr, sudah, berarti dosanya sudah kurang 1. Seperti itu. Ada sebagian mengatakan, kalau taubat harus taubat dari semua dosanya. 1 kali langsung. Nah, kenapa? Katanya, kalau dia hanya taubat dari 1, terus masih menjalankan dosa yang lain, berarti orangnya itu masih merasa dosa itu kan baik. Artinya apa faedahnya?
tidak ada faedah taubat yang pertama ini. Tapi sebenarnya kalau dia sudah taubat dari dosa ini, sudah sah taubatnya. Dari dosa ini saja. Tapi dari dosa-dosa yang lain, wajib dia taubat lagi. Fa in taba min ba'dihha, kalau dia taubat dari sebagian, sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqq min dzalika dzamb. Maka taubatnya itu sudah sah menurut jumhur ulama dari apa? Dari dosa itu yang tadi dia taubat. Wa baqiya 'alaihi al-baqi. Maka dosa yang sebagainya itu yang lain itu harus kamu taubat dari itu semuanya. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubati. Sudah jelas dari dalilnya Al-Qur'an, dalilnya sunnahnya Rasulullah SAW, ijma' umatnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya taubat itu hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua, jami'an. Semuanya wajib taubat. Siapa? Orang saleh, orang baik, orang yang berdosa, orang yang tidak ada dosanya, harus kalian taubat. La'allakum tuflihun. Semoga kalian sukses di hari kiamat nanti. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Thumma tubu ilaihi, kemudian taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Harus taubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang benar, yang tidak ada ragu-ragunya. Yaitu apa? Yang tadi itu syaratnya. Itu namanya apa? Taubatan nasuha. Orang itu meninggalkan maksiat, menyesal kenapa dia melakukan maksiat itu, kemudian niat dengan kuat dalam hatinya tidak akan kembali ke maksiat itu. Namanya apa? Namanya taubatan nasuha. Tapi kalau dia taubat, kemudian berapa bulan lagi kembali lagi ke maksiat itu. Orang ini taubat, apa maksiatnya? Dia minum khamar atau dia bohong. Terus merasa menyesal, kenapa saya melakukan dosa ini? Maka niat dengan kuat bahwasanya dia tinggalkan maksiat. Terus ditinggalkan. Sudah taubat, orangnya tidak minum khamar lagi, orangnya tidak bohong lagi. Nah, sudah selama 1 bulan atau berapa bulan. Terus kembali lagi. Nah, berarti apa? Taubat yang sebelumnya itu sah atau tidak? Tetap sah. Tetap sah. Berarti taubat kamu itu kan apa? Taubatnya itu kan 1 bulan. Sekarang dia kembali lagi melakukan dosa. Ya harus kamu taubat lagi. Dari mana? Berarti taubat yang baru, maksiat yang baru, bukan artinya apa? Lanjutan maksiat yang sebelumnya. Anda maksiat itu yang sebelumnya sudah terputus. Sudah selesai. Ketika kamu taubat, artinya maksiat yang sebelumnya sudah selesai. Sudah berhenti. Nah, sekarang selama 1 bulan kamu bersih dari maksiat itu. Ketika orangnya kembali lagi melakukan maksiat, berarti ini namanya maksiat baru. Maksiat yang baru, berarti harus kamu taubat lagi. Bikin taubat yang baru. Nah, karena ada sebagian yang mengatakan, oh berarti artinya ketika orangnya taubat, terus selama 1 bulan tidak melakukan maksiat itu, terus kembali lagi, berarti taubat yang sebelumnya apa? Batal. Kok apa batal? Gimana batal? Artinya 1 bulan ini apa hukumnya? Hukumnya menurut mereka itu kamu tetap berdosa. Oh, tapi saya tidak melakukan. Ya karena dosa kamu itu kan batal. Nah, tapi kalau menurut ahli sunnah itu, kalau kamu taubat,
Artinya taubat itu apa? Kamu meninggalkan maksiat. Tidak ada dosa kecuali ada maksiat. Tidak melakukan maksiat berarti tidak ada dosanya. Alhamdulillah kamu berhenti tidak melaksanakan maksiat, sudah taubat yang benar. Selama 1 bulan tidak ada dosanya, berarti tidak ada dosa. Selesai. Sampai dia melakukan dosa lagi, berarti mulai berdosa lagi, harus taubat yang baru. Harus ada taubat yang baru. Untuk apa? Untuk menghapus dosa yang baru ini. Nah. Kemudian katanya wa an Abi Hurairah, hadits yang pertama di bab Taubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam 1 hari atau setiap hari. Aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Padahal kita tahu Rasulullah tidak ada dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dibersihkan. Tidak bisa berdosa sama sekali. Tapi kenapa Rasulullah taubat? Kenapa Rasulullah istighfar? Karena taubat atau istighfar itu untuk menghapus dosa atau mengangkat derajat. Maka semakin banyak istighfar, walaupun tidak ada dosanya, namanya istighfar, namanya taubat, itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajat. Katanya lughatul hadis, astaghfiru ay atlubul maghfirata, saya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya as-safhu 'anid dzambi. Maghfirat itu apa? Memaafkan dosa. Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Wa aslul ghafri as-satru. Aslinya kata al-ghafru, menutup. Allah Subhanahu wa taala menutup dosa. Dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadzul ummati 'ala at-taubati wal istighfar. Mengajak umat untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman wa khairul khalaiqi wa qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yastaghfiru wa yatubu fil yawmi 70 marratan ta'liman li ummatihi. Karena Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk selalu bertaubat, selalu istighfar. Karena Rasulullah sendiri yang namanya ma'sum, orang itu yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang dahulu maupun yang terakhir itu sudah dihapus semuanya, tetap Rasulullah yang dalam keadaan seperti ini. Orang maksum, tidak ada dosanya sama sekali. Orang terpilih. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya itu semuanya, masih tetap beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari sampai 70 kali. Itu namanya apa? Pelajaran untuk umatnya. Kalau orang yang keadaannya seperti ini, tidak ada dosanya, sudah diampuni dosanya itu semua, orangnya terpilih, masih beristighfar. Gimana orang yang belum dihapus dosanya? Belum jamin itu orangnya terjaga dari maksiat. Artinya, orang yang keadaannya selalu bermaksiat, ada kemungkinan dia melaksanakan maksiat, harus dia itu lebih banyak istighfar, lebih banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatan fi darajatihi 'inda Allah. Istighfarnya Rasulullah, taubatnya Rasulullah SAW artinya apa? Mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-istimraru fi taubati wal istighfar min sya'nihima mahwu adh-dhunubi wal atham allati qad yaqa'u fiha al-insanu min ghairi syu'ur. Istighfar, selalu beristighfar, selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menghapus dosa-dosa yang kamu laksanakan
tidak sengaja. Kadang manusia itu melakukan dosa yang tidak sengaja. Menyebut temannya dengan hal yang tidak baik, bohong, dia lalai dengan salah satu kewajiban, tidak sengaja. Maka istighfar atau taubat itu menghapus dosa yang biasanya itu kamu laksanakan tanpa ada sengajanya. Kemudian hadis yang berikutnya sama seperti hadis yang pertama. Wa 'anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, ya ayyuhan nas, manusia itu semua. Khitab ini kan manusia, tapi maksudnya itu kan orang yang beriman. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah kepada Allah. Wastaghfiruhu, minta ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah, sesungguhnya saya istighfar, saya taubat dalam setiap hari 100 kali. Hadis yang kedua mengatakan apa? 100 kali. Hadis yang sebelumnya mengatakan apa? Bukan 70, tapi lebih dari atubu ilallahi fil yawmi aktsara min 70 marrah, lebih dari 70. Berarti sampai 100 kali dalam setiap hari. Kita hari ini berapa kali istighfar? Kita istighfar itu kan setelah salat 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang orang itu kan sudah enggak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa itu yang selalu istighfar, selalu menjaga istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia jalan untuk semua masalahnya. Afadal hadith, faedah yang kita ambil dari hadithnya yang kedua ini, ma'ama qablahu, dari sama hadith yang sebelumnya, annal matluba kathratul istighfar. Yang diminta itu apa? Memperbanyak istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musara'atu ila taubah, cepat-cepat segera taubat ketika melaksanakan maksiat. Wa ma dzukira fi hadzal hadits walladhi qablahu min al-'adadi la yuqsadu bihi at-tahdid wa innama al-maqsudu bihi al-kathrah. Jumlah yang disebutkan dalam hadits yang kedua sama hadits yang sebelumnya bukan artinya itu hanya terbatas dengan 100 kali. Tapi artinya apa? Banyak. Artinya Rasulullah SAW banyak istighfar. Bukan hanya mengambil tasbih sampai 100 kali sudah berhenti. Nah, artinya Rasulullah SAW memperbanyak istighfar dalam satu hari. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ila al-jum'ah, dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapus dosa yang terjadi di antara dua waktu itu atau dua hal itu. Berarti ada amalan yang bisa menghapus dosa. Ada dosa yang tidak dihapus itu dengan amalan saja.
Ada dosa yang terhapus karena apa? Karena wudu. Ada riwayat bahwasanya wudu itu kan menggugurkan dosa. Ada dengan wudu, ada dengan salat 5 waktu, ada dengan puasa bulan Ramadan, ada dengan umrah, wal umratu ila umrah. Nah, ada salat Jumat, nah, ada sedekah. Nah, tapi ada dosa yang tidak dihapus dengan itu. Hanya terhapus dengan apa? Namanya at-taubatun nasuh. Ada haji mabrur juga, al-hajjul mabrur. Nah, dalam hadis Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min hajjihi ke yaumi waladatu ummi. Barang siapa yang haji dengan haji yang mabrur, maka dia kembali dari haji itu seperti baru lahir, tidak ada dosa. Maka ada tergantung jenis dosa-dosanya. أشهد أن لا إله Nah, Allah. Ada pertanyaan lagi? Hmm? Hmm?
bilang bapak ini aku dia mencintai apa kayaknya kita astagfirullah. Rawahu Muslimun wa Ahmad. Hmm? Riwayat Ahmad. Okay. Ya. عن الأغر قال سمعت رجلا من جهينة يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Coba kalau di saya Muslim Tapi dari Umar hmm. itu termasuk mursal asal ini loh dari Umar. Ya, betul.